Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Yunus Aditya dari kelas Standar 9A dengan nomor NIM 21081060007. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas zoologi vertebrata mengenai variasi intrapopulasi. Sebelumnya kita harus mengetahui atau mengenal istilah-istilah dari variasi intrapopulasi. Apa sih variasi intrapopulasi itu? Menurut Campbell et al. 2009, variasi intrapopulasi ialah keanekaragaman, baik bersifat morfologi maupun genetik yang dimiliki oleh suatu spesies dalam suatu populasi. Kemudian, apa itu sibling spesies? Sibling spesies yang secara morfologi sangat mirip, namun perilaku dan karakteristik lainnya berbeda. Mereka juga mengalami isolasi reproduksi. Dan yang ketiga itu ada genpool, yang artinya kumpulan semua alel unik pada suatu spesies atau populasi. Nah, sebagian besar populasi hewan memiliki beberapa fena berbeda. Yang pertama itu ada seksual dimorfisme, yang kedua ada age variation, yang ketiga ada variasi musiman, dan yang keempat ada polimorfisme. Ada dua kemungkinan jika fena muncul. Yang pertama itu berbeda spesiesnya, dan yang kedua itu variasi intraspesies. Nah, inilah faktor penyebab terjadinya variasi intrapopulasi. Yang pertama itu ada faktor genetik, dan kedua ada faktor non-genetik. Faktor non-genetik yang pertama itu ada variasi individu menurut umur, yang meliputi variasi umur, variasi musiman pada satu individu, 3 variasi musiman pada generasi berikutnya. Yang kedua ada variasi sosial, dan yang ketiga ada variasi ekologi. Kemudian ada faktor genetik. Yang pertama dimorfisme seksual, meliputi perbedaan kelamin primer, perbedaan kelamin sekunder, dan gynaedomorfi dan interseks. Yang kedua ada generasi yang berbeda secara reproduksi, strain seksual, dan uniparental. Dan yang ketiga ada ordinary genetic variation, meliputi variasi discontinue atau polimorfisme dan variasi kontinu. Ada 4 kemungkinan muncul jika seseorang menyeleksi dari satu lokasi. Yang pertama itu melihat morfologinya sama atau berbeda. Ketika morfologinya sama dan tidak mengalami isolasi reproduksi, maka dinyatakan satu spesies. Yang kedua, morfologinya sama dan mengalami isolasi reproduksi, maka dinyatakan sibling spesies. Dan yang ketiga, morfologinya berbeda dan tidak mengalami isolasi reproduksi, dinyatakan mengalami variasi intraspesies. Dan yang terakhir, morfologinya sama dan tidak mengalami kawin, dinyatakan beda spesies. Nah, di lingkungan sekitar saya menemukan intrapopulasi pada burung lovebird, yang mana pada burung lovebird ini terdapat variasi dimorfisme seksual. Yang kuning ini adalah jantan dan yang biru adalah betina. Perbedaan pada bentuk ekor burung lovebird yang jantan itu cenderung runcing, dan sementara pada ekor burung lovebird betina tampak rata dan berukuran lebih lebar. Terus pada perbedaan warnanya juga, pada yang jantan itu berwarna kuning dan pada betina itu berwarna biru. Nah, pada burung jantan lovebird ini ukurannya lebih kecil, untuk yang betina itu lebih besar. Ini terlihat foto-fotonya ketika saya melakukan pengamatan. Oke, sekian, terima kasih.